Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel saya Awali Ibnu Wardaya. Jadi pengantarnya ya sebagai pembuka video Espas Biru keluar kandang. Keluar kandang, padahal itu cuma di emperan rumah. Jadi saya judul saya akhir tahun ini mau jalan-jalan ke Yogyakarta. Bukan jalan-jalan sih sebenarnya utamanya. Ini loh, nganter adik yang berada di belakang. Adik-adik ini. Adik satu mau balik ke pondok, adik satu mau ketemu murid-muridnya ajar di SD Jogja. Nah ini saya lagi berada sampai di tanjakan Sedeng, udah yang hampir atas lah, hampir atas. Adik nggak bisa ngerekam ya? Pakai HP adik? Oh iya, nggak bisa deh. Pokoknya tanjakan Sedeng itu sudah pernah saya bikin videonya. Aduh, depan ada plat Z Suzuki X-Cross. Ini pasti gigi satu ini. Aduh, telat lur. Harusnya dua masih mampu. Kalau ini depan apa itu melamban, kita pasti juga ikut melamban. Nah, ini akhir tahun sudah kelihatan di Pacitan plat-plat luar kota Z, B, W, hampir semua kota-kota besar itu yang mungkin ya orang Pacitan nyari uang di luaran kota itu pada pulang. Udah rame ini Pacitan, apalagi nanti Jogja ya, kayak apa ya Jogja macetnya. Kalau lihat di info cekatan Jogja grup Facebook itu ya emang udah mulai super macet lah. Udah wisata nggak hari libur aja sebenarnya udah mulai rame katanya Jogja itu, apalagi kondisi saat ini seperti ini. Saya hanya 4 penumpang ya, 5 sama Azrina ini udah minta cucu, kayaknya udah mau boboks. Dan sedikit melaporkan tadi ngelewatin tanjakan Sedeng dari rumah sampai Pacitan kota bawah itu saya full AC, dan sekarang tadi mulai nanjak itu saya ndak AC-an. Kita buka kaca karena kebetulan ini harinya mendung. Dari tadi gerimis terang kayak gitu, jadi sahdu lah, nggak usah AC-an dulu, mungkin nanti sampai Jogja atau kacanya ngembun baru AC-an lah. Nah, ini bagi seperti kondisi dulur-dulur bisa lihat, mobil saya itu selalu kondisi ceper. Dan ini kalau keluar kota mau bobo deh, belakangnya enak loh, selonjoran. Oh, ada bantalnya. Oh iya, kayak di kasur enak daripada di bangku ibu. Kayak gini, anak saya aja ngerasa nyaman, istri juga ngerasa nyaman gitu ya. Daripada ketika kita bahas mobil kita aja deh, nggak usah bahas mobil orang lain yang pernah kita coba. Perbedaan ketika sebelum diceper dan diceper, lebih enak diceper ya? Ya, lebih gimana? Coba. Ada lebih empuknya, lebih nyaman. Jadi kayak goyangan redaman itu dari kaki-kaki lebih enak deh ya. Kita belum merasakan seenak ini ketika mode standar di mobil kita, ya deh ya. Padahal saya tidak merubah apapun, sayap nggak ganti, ball joint juga nggak ganti, T-rod, long T-rod itu saya belum pernah ganti. Ketika saya mode ceper ya tidak ada yang saya rubah yang lain kecuali custom perceperan ala saya. Dan ya ini masih nyaman gitu loh. Spesifikasi velg saya menggunakan TE37 ring 14 dengan lebar kurang lebih 6,5 atau 6 inci lah, hanya standar untuk mobil-mobil sedan kalau nggak salah. Dan ring 14 kan termasuk kecil loh, tapi untuk di Espas itu kan naik satu tingkat. Menurut saya udah pas dengan kondisi kaki-kaki yang sudah saya custom, bagian perkakian per shock kayak gitu udah saya custom, dengan ban yang velg naik satu tingkat, ternyata nambah kenyamanan. Padahal ketika standar pun juga saya masih menggunakan kaki-kaki yang velg ban seperti ini. Seperti aja pengantar video kita jalan-jalan menggunakan Espas ceper. Nanti bagaimana di jalan, keseruannya seperti apa nanti ketika di Praci, coba saya videokan lagi. Di Praci itu jalannya halus, lebar, kan bisa kenceng. Saya coba gas di 70-80, coba kan sampai 100 bisa enggak gitu.
kita nikmati dulu perjalanan di lika-likunya Jalan Pacitan. Sudah sampai Praji Mantoro. Tadi penggalan dikit video di kecepatan 80, saya masih bisa merekam itu dengan tidak yang tersiksa gitu. Saya yakin kalau cepernya seceper milik saya, tapi kaki-kakinya itu tidak di custom seperti biru ini, tidak mungkin bisa nyaman ini gitu loh. Walaupun jalan halus, kita ketahui jalan Indonesia itu tidak yang ya istilahnya bener-bener mulus gitu, tidak yang kayak istilahnya keramik gitu, enggak ya, serata gitu. Ini hampir 80 dan 80 nya ring 14 itu dengan GPS itu sama, mendekati sama, lebih sama. Jadi kayak devisiasinya speedometer itu sedikit. Kalau menggunakan ring 13 misal kecepatan 100 itu aslinya kisaran 92, 95. Kalau milik saya 100 ya bisa bilang 100. Ini saya kecepatan 80 lebih di 90. Nah, ya kayak gini kalau ceper ala espas biru gitu loh. Masih ya kalau dulur-dulur mengendarai mobil standar dulur-dulur dengan kecepatan seperti itu, kecepatan 80 di jalan raya. Karena saya pernah seceper ini tampilannya, tapi potong pir. Pokoknya cepernya semene, tapi potong pir. Ya Allah, cuma jalan kayak gini aja udah dup kayak gitu. Jadi stopper itu mentok, gak mungkin bisa jalan segini. Itu cuma jalan waktu itu paling 40-60 itu kesiksa gitu. Nah ini aja saya seperti ini, bisa dilihat tuh di video dulur-dulur saya, istri saya, tidak yang berarti badan itu yang kayak gejol-gejolkan gitu, enggak, aman. Ini saya masih pokoknya stay di 80 lah, dekat di 80. Loh, mau nyelip trik, dia nyelip motor. Dan siapa bilang knalpot racing itu tidak nyaman di telinga? Ini saya mufflernya racing, tapi ketika mode apa ya, pelan, mode suara pelan. Karena kalau yang dibandingkan dengan standar enggak yang standar itu, enggak yang sepelan itu, tapi untuk ukuran racing ini segini aja udah nyaman gitu loh, nyaman pol. Di telinga nyaman pol, di mesin juga nyaman, tidak ada kendala lah. Tetap enjoy kita gitu loh. Dan saya belum pernah spuring balancing ban itu, belum pernah. Jadi saya lepas di kecepatan 80 lebih masih bisa jalan lurus gitu loh. Tidak yang separah ya
misal kalau yang ada masalah di kaki-kaki udah yang seperti itu. Ya, Selatan 90 ini saya. Bagaimana? Bisa dilihat kan di ketika saya duduk sebenarnya. Di jalan seperti ini testimoninya sudah sekalian menuju ke Jogja. Kita lanjut sampai ke acara Jogja nanti seperti apa. Pikir nganan anak garis kejut. Ya Allah, alhamdulillah paringi kondisi ceper seperti ini. Saya penasaran dicoba dulur-dulur itu bakal di komen sebenarnya. Penasaran saya. Ayo dicoba dulu main ke rumah saya monggo. Kita sudah sampai di lanjut terakhir di Wonosari. Ke sana itu tinggal ya hutan-hutannya menuju ke Yogyakarta. Turunan Pathuk lah bisa dibilang gitu. Dan ini kondisi mobil saya tetap ceper. Ya nyaman gitu loh. Yes. Kita istirahat sebentar, duhuran sebelum melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Udah nyampe turunan Pathuk dan ini jalannya ya super mulus, tinggal lika-likunya jalan saja. Jadi kalau di sini nyaman, super duper pokoknya. Apanya? Udah dong, ini tuh volume itu buat ngeklik. Jadi saya tuh bikin vlog itu menggunakan HP. Ini Samsung A50s. Promosi. Hah? Oppo A37 ra kanggo. Oh, sing Asus wae tak lerenke ya. Oke, bentar lagi kita akan nyampe Jogja. Tujuan pertama kita akan cari makan. Belum tahu nyari makannya di mana. Nyate sudah katanya enggak pengen. Terus bakar-bakar. Oh iya tadi bilangnya bakar-bakaran. Paling kita pilih antara SS atau jenis SS apa? Yuskun SS ya? Aldan. Ya paling SS yang udah jelas terkenalnya. SS paling deket UNY sekalian karena tujuan pertama sebelum makan ke UNY kita mau ke auditorium mengantarkan baju. Ini kita full AC. Sejak habis sholat tadi kita full AC. Mumpung ada sponsorship. Kalau udah ada sponsorship kita akan prihatin. Kayak waktu ke Ngawi kemarin, acara Jogja itu. Jogja kan bablas ke Ngawi itu. Itu full kita ngelap-ngelap kaca. Belum menggunakan rumus sampo waktu itu. Nah, ini
depan tuh agak sedikit macet ini turunan karena longsor ya, tapi bisa tetap 2 jalur. Iya masih. Jadi yang liburan akan menuju ke atas paling ini jadi paling berapa hari lagi jadi ini ya. Udah di pondasi seperti itu, aman, lancar ini. Besok kalau dulur-dulur mau menuju ke pantai dari Jogja itu ya termasuk lancar. Tapi saya sarankan lewat jalur selatan aja sih, biar sekalian langsung ke deretan pantai di Gunung Kidul. Udah AC, double blower saya nyalakan. Piye mburi, somo, sedengan, adem. Adem dong. Adem dong. Testimoni asli dari penumpang tengah loh itu. Kita belakang diri nggak ada penumpangnya ya. Dan pernah ada yang komen, wah Vespa single tuh adem om sampai belakang. Lah saya ngomong kira-kira wes pernah lungguh ning mburi dhewe apa urung toh? Saya nggak mau melebih-lebihkan seperti itu. Ya AC Vespa bisa dingin, tapi kalau single ya paling nggak depan mentok-mentok, tengah itu aja agak lama. Nah, double itu memudahkan mendinginkan ruangan. Terlebih saya sudah pasang pilar-pilar ZSX, pilar super fan ini keliling. Tadi parkir di panas-panas depan masjid itu ya, masuk itu yang tidak begitu panas banget ketika tidak ada pilar seperti ini. Lebih agak ada peredam lah panasnya. Udah, kita lanjut jalan dulu. Nanti kalau banyakkan ngobrol ini kurang konsentrasi biasa, karena siang ini jam berapa tadi? Jam 13.45 belum isi perut ini. Macet-macet, ngejak guyon iki lagi tuh. Ini dari tadi itu saya sudah makin 5 kali ini berhenti, maju dikit berhenti di perempatan ring road Jalan Wonosari. Ini saya masih full AC, radiator manteng di situ, bensin sudah mendekati tapi masih aman. Kondisi terpantau gerimis agak deras. Ini saya akan belok kanan menuju ke kampus UNY terlebih dahulu. Jadi kita makan di SS depan GOR UNY. Ini lagi hujan. Saya parkirnya karena penuh tadi di dekat Indomaret situ. Dan daftar menunya itu ada di sana tuh. Salah satunya mana? Pete, sambal pete, nila, jamur, cakangkung. Lelenya itu ada 2. Anak lele, kids lele ada 2. Terus hati, apa kulit apa nih, ada satu yang belum hadir itu bebek masih absen dia, telat biasa. Karena rame ini. Dan pete rasanya. Alhamdulillah. Nah, ini habis ini kita akan menuju langsung ke tujuan utama, nganter adik di Pondok Kerapia. Karena teman-temannya ternyata udah pada sampai. Ya, sesampainya aja, nggak usah ngebut-ngebut wong ya. Kondisi hujan, Jogja juga sangat macet seperti tadi videonya. Di Jalan Solo aja deket UIN, Pol itu macetnya dari Bangjo sampai Bangjo itu. Saya berhenti pertama itu setelah Bangjo.
Alhamdulillah ini sudah sampai pondok pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Mengantarkan tuh yang di belakang tuh mau mondok. Putri. Nggih. Langsung kiri lah. Belum baru steering ya gini. Ketuanya pembimbing. Tangan dua. Iya. Dan ini kebetulan tidak boleh turun. Maju mas. Oh, suruh maju. Ini pondok pesantrennya. Rekaman go Fafa. Mama. Tiga mundur sama. Sampai. Dulu deh. Buka. Yang dulu. Hati-hati ya. Bye. Salim. Tenanan lepalan. Bisa buka kok. Salim. Bye. Nggak boleh turun ya. Mau itut. Nggak boleh lama sayang. Papa cuma nurunin barang. Jajanet pantap apa udah? Pon. Iki ngene asirin ya. Sehat-sehat tante. Asrina. Bye-bye. Lewat Bon. Ini langsung gerak. Bisa lagi. Lah ya. Ya, kenalan. Deretan mobil satu-satunya bukan mobil steering. Avanza, Xenia, Innova, Honda Jazz. Masya Allah. Nah ini depan ini pondok komplek H, mahasiswa komplek mahasiswanya Ali Maksum. Sini saya pernah di sini berapa tahun kemarin? 2 tahun ketika awal kuliah. Nah, habis ini kita lanjut nyari tempat mandi di daerah Jalan Gajah. Habis itu baru ke UNY. Nanti di kosnya tante ya. Kan urung ada air panas ya. kredit neng lokasi acara yang ini saya pakai baju seperti ini. Cara formalnya di kampus UNY tidak bisa ngerekamin, padahal di parkiran semalam ya ada pengen tag video, aduh satu-satunya lagi mobil yang tanpa power steering alias motoba parkir di kalangan motonya, aduh
kesel kredit acara. Semalam aja kita pulang dari Jogja kurang lebih setengah 12 atau jam 11 itu. Ya lebih. Ya mungkin jam 12 karena kita jam 11 itu dari UNY kita berhenti makan. Ya, video foto makannya itu langganan kita dulu ketika di Jogja, namanya Suwiran. Tuh deket Wawa perempatan Tembangan ya, Tembangan. Di situ bukanya hanya malam. Dan rasanya nggak berubah sih menurut saya. Sambelnya saya tetap pedes padahal kudulit sidik-sidik. Habis itu nekat pulang karena searching penginapan tuh udah ada yang ekonomis. Karena kemarin dari rumah itu masih bingung beneran bisa berangkat atau enggak. Undangannya tanggal 27, ternyata ada yang tanggal 28. Ya wes, sampai Jogja udah nggak kebagian. Searching yang non di Red Doors Oyo juga nggak nemu. Wes, akhirnya pulang. Pulang itu naik Pado es, ngantuk-ngantukan. Ditinggal bubuk berdua ini. Ya Jazrina dari bubuk semalam tuh belum bangun. Sampai tadi kita subuhan di daerah Praja itu belum bangun. Kita gendong itu belum bangun. Kita pindah tempat ditidurin di masjid belum bangun. Tidak apa-apa, yang penting betah dia gak rewel. Namanya kecil kan kayak gitu. Di mobil pas tidur juga gak rewel. Semalam dicoba ininya direbahin gitu. Ibu juga tidur ya agak telentang gitu walaupun miring. Sampai lokasi berhenti di pom bensin daerah mana itu namanya dek ya? Pokoknya daerah Wonosari Gunung Kidul yang deket PLN, kampus 2 UNY, kampus 3. Karena kampus 2 kan di Wates, kampus 3 UNY. Situ bobok ya kurang lebih dari jam setengah 2 mungkin atau jam 1 sampai jam subuh dengar adzan subuh, bangun ngisi bensin lanjut perjalanan dulu karena takut bangun itu tadi ya Zina. Kita subuhan di Prasimantoro dan ini ya bentar lagi sampai rumah. Alhamdulillah lancar jaya. Kurang lebih saya menempuh jarak ya 250-an kilometer ada, lebih mungkin, karena di Jogja kemarin jalan-jalannya dari tengah ke selatan, utara, baru balik lagi. Saya jadi menunggu. Dan tadi ngisi bensin di pom Gunung Kidul itu Wonosari tidak bisa sampai full, padahal saya menggunakan barcode maksimal di angka 300.000 dan ternyata belum penuh lor. Jadi saya belum bisa sharing berapa konsumsinya jalan-jalan akhir tahun saya kali ini. Tapi untuk kondisi mobil yes, dari berangkat sampai pulang alhamdulillah lancar jaya, aman. Oke punya. Kita mode racing coba yuk. Sesekali mode racing. Nggak tahu dengeran kayak di mobil ini. Boten mbah, mungkin itu game nama untuk game mriku jenengan pada steppingan melih. Audio bisa saya setel, bassnya itu dimatikan ya. Semalam ketika udah pada tidur ya bassnya tak matikan, hanya speaker pintu dan Twitter saja ya, nyaman termasuknya, nggak mengganggu deh ya. Dan kalau ada jedung gitu kan pasti agak mengganggu lah di telinga. Ya sini knalpot bisa sesuai selera, audio juga bisa sesuai dengan selera. Terima kasih buat dulu-dulu yang menonton. Semoga ya pasti ada yang melakukan perjalanan akhir tahun lancar jaya juga seperti biru saya. Dari berangkat hingga pulang demi menyenangkan keluarga. Agak gerundel ini Kak nginap di Jogja. So lagi toh kalau udah normal harganya. Ayo. Bismillah. Nantikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup jalannya kayak gini oke punya. Ini enggak ada yang gasel enggak nanti? Ada, aman.
Saya harus nganan ngiri.